Mengingat kematian, dan ini yang penting untuk kita pahami ya. Manfaat sering mengingat kematian. Banyak sekali ya. Rasulullah mengatakan, siapa dalam satu para ulama mengatakan dalam satu pernyataan mereka, siapa yang sering mengingat kematian? Yang sering mengingat kematian berkata ulama akan dianugerahi 3 perkara. Yang pertama adalah selalu segera bertobat. Semangat beramal soleh. Kemudian qanaah. Zuhud. Ini jelas. Yang tidak sering mengingat kematian sebaliknya, kalau tidak mengingat kematian, akan dihukum dengan 3 perkara, yaitu malas bertobat, menunda-nunda, malas atau menunda tobat, nanti aja deh. Jadi merasa tidak mati. Kemudian malas beramal soleh, semangat bermaksiat, kemudian rakus dunia. Tidak pernah puas, ingin punya ini, ingin punya anu, tambah lagi, tambah ini, tambah anu. Orientasinya dia merasa dirinya akan hidup lama. Makanya saya bilang di antara manfaat kematian ada 3. Yang pertama satu adalah qanaah. Yang kedua semangat beramal soleh. Yang ketiga selalu segera bertobat, tidak pernah dia tunda-tunda tobat tersebut. Kemudian di antara faedah yang berikutnya, memutuskan sebab-sebab kelalaian. Kalau orang sering tanya, Ustaz bagaimana ya obat futur? Saya sering futur Ustaz. Ingat kematian, Anda tidak akan futur. Ya. Kalau Anda ingat kematian, susah untuk futur. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan, Sholli sholata muwaddi'in. Sholatlah seperti kau akan berpisah. Gimana kalau kita sholat, kita merasakan ini sholat terakhir kita. Kita akan meninggal dunia. Kita akan sholat dengan khusyuk. Ya kita nggak tahu kita berbuat kita lalai, waktu kita terbatas. Coba bayangkan kalau kita dikasih tahu kamu minggu depan meninggal. Sudah kita tiap hari baca Quran. Tiap hari baca Quran. Ada seorang salaf, saya sering dengar biografinya dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dalam majelisnya. Namanya kalau nggak salah Zadan, saya belum cek kembali. Disebutkan orang ini amalannya full. Waktunya penuh dengan amalan. Sampai jika dikatakan kepadanya, ada malaikat maut di pintu, dia tidak akan bisa menambah amalnya. Luar biasa. Full waktunya sudah beramal. Jika dibilang ada malaikat maut di pintu, dia tidak akan menambah amalannya. Karena sudah full amalannya. Ya, salah seorang perawi hadis ya. Jadi, kalau kita futur, ingat kematian, futur akan hilang insyaallah ta'ala. Siapa yang bisa menjamin Anda akan hidup sampai besok? Enggak ada yang jamin. Minggu depan enggak ada yang jamin. Tahun depan enggak ada yang jamin. Sore aja malam nanti kita hidup enggak ada yang jamin. Ya, saya sering sampaikan kisah. Ada kenalan saya, teman lah ya. Dia sering datang ke Indonesia 2 orang, satunya polisi, satunya seorang pendakwah. Ya. Ternyata pada hari tersebut, teman yang sering berdakwah ini tidak jadi datang. Akhirnya teman saya yang polisi yang datang. Kenapa dia tidak jadi datang ke Indonesia? Dia tetap di Madinah karena bibinya sakit keras. Sehingga dia bilang, mohon maaf saya tidak bisa. Dia cancel penerbangan, akhirnya dia nemani bibinya, ternyata bibinya meninggal dunia. Bibinya meninggal dunia, akhirnya dia sholatkan bibinya ba'da Isya di Masjid Nabawi, dikuburkan, dia hadir kuburannya di kuburan Baqi'. Besok subuhnya dia yang dikuburkan. Subhanallah, besok subuhnya dia yang dikuburkan. Saya telepon langsung sama teman saya polisi tersebut. Saya bilang, kenapa tidak datang? Bagaimana ceritanya? Maka dia cerita. Subhanallah, teman kita tersebut, dia tidak mengcancel penerbangan untuk melihat kondisi bibinya atau keluarganya. Kemudian dia sholat jenazah buat bibinya. Di malam hari sholat Isya, dia kuburkan. Besoknya subuh dia yang dikuburkan. Kita nggak tahu kapan maut menjemput. Ya, sebab kematian kita banyak. Kita sering perjalanan, sering naik pesawat. Banyak hal yang disebut kita mati. Oleh karena kalau kita ingat mati, insya Allah penyakit futur akan hilang ya. Kemudian di antara faedahnya